Nah, kita lanjut lagi untuk contoh teorema Euclid. Apabila bilangannya itu bersinggungan dengan bilangan negatif atau bilangan dibagi itu adalah bilangan yang negatif. Tapi kalau pembaginya yang di teorema Euclid ini mensyaratkan n-nya harus lebih besar dari 0, harus yang positif ya. Nah, sekarang bagaimana jika pembaginya bilangan negatif? Nah, kalau yang seperti ini agak ada perbedaan ya. Minus 22 dibagi dengan 3. Kita lihat minus 22 dibagi 3. Nah, kalau kita klik atau kita pencet kalkulator, pasti hasilnya minus 7. Minus 7 sisanya, minus 7 kali 3, minus 21, sisanya minus 1. Nah, kalau dia seperti ini, kita lihat teorema Euclid-nya. Minus 22 sama dengan n-nya adalah 3 dikali dengan hasil bagi minus 7 ditambah dengan R sisanya minus 1. Nah, di sini R yang kita dapatkan yaitu minus 1. Apakah memenuhi syarat ini? Ternyata tidak. Dia seharusnya lebih besar atau sama dengan 0, tapi di sini bilangannya lebih kecil dari 0. Maka ini tidak dipenuhinya ya. Kita coret ini tidak dipenuhinya. Ya, berarti ini salah. Walaupun untuk yang syarat dari kanan yaitu lebih kecil dari pembaginya yaitu 3, ini terpenuhi memang. Nah, tapi penulisan ini semua ya ini salah. Nah, bagaimana solusinya? Untuk seluruh bilangan yang negatif, solusinya adalah ini setiap kita temukan hasil bagi yang paling mendekati, maka hasil baginya itu harus kita tambah dengan minus 1 ya. Jadi karena ini minus 7, kita tambah minus 1 menjadi minus 8. Minus 22 dibagi 3 sama dengan minus 8. Oke, 3 kali minus 8 itu minus 24. Berarti nanti sisanya minus 24 dengan minus 22 pasti sisanya 2. Nah, kalau udah seperti ini, tadi ya sudah kita tambahkan hasil baginya itu dengan minus 1. Coba kita cek. Minus 22 sama dengan N dikali Q minus 8 ditambah dengan sisanya 2. Nah, coba kita cek R-nya ini 2. Apakah memenuhi syarat lebih besar dari sama dengan 0? Ya, benar. Kemudian, apakah lebih kecil dari 3? Ya, benar. 3 kali minus 8, minus 24, tambah 2, minus 22. Jadi ini benar. Nah, konsep yang benar untuk penulisan dengan bentuk teorema Euclid untuk soal ini adalah yang bawah, ya, bukan yang atas, karena tidak terpenuhi syarat R-nya tadi. Nah, ini berlaku untuk seluruh bilangan yang dibagi dalam bentuk bilangan negatif. Demikian ya. Nah, kemudian yang menjadi perbedaan lagi sedikit lagi yaitu ketika pembaginya itu atau bilangan dibagi itu 0. Misalkan begini, 0 dibagi 2 misalnya. 0 dibagi 2 hasilnya 0. Sisanya mana? Sisanya 0. Apakah kita bisa membuat seperti ini? Ya, 0 bagi 2 hasilnya 0 kan? Kemudian sisanya apa ya? Sisanya 0. Oke, kita lihat 0 sama dengan 0 yang ini ya. Sama dengan 2 dikali 0 ditambah 0 ini berlaku kan persamaan ini. 2 kali 0, 0 tambah 0, 0. Nah, kita lihat sisanya sini 0, lebih besar atau sama dengan 0. Masuk dia di sini. Dan lebih kecil dari 2. Pembaginya yaitu 2. Jadi ini benar. Jadi walaupun dia seperti ini ya, asalkan dia syaratnya itu n-nya itu bukan bilangan positif, bukan bilangan negatif ya, harus bilangan positif, dia tetap berlaku. Lalu misalkan untuk bilangan yang pembaginya itu lebih kecil, lebih besar daripada yang dibagi. Misalkan 4 dibagi 7 misalnya. 4 dibagi 7 itu sisanya 0. Hasilnya 0. Kenapa? Bilangan bulatnya kan nanti hasilnya akan 0, ya. Nah, bilangan bulatnya itu 0. Lalu sisanya mana? Sisanya 4. Kenapa? Karena 4 nggak bisa dibagi ya. Dibagi menghasilkan bilangan bulat. Maka hasilnya cara menuliskan teorema Euclid-nya 4 sama dengan
pembagi 7 dikali 0 ditambah 4. Ini sama dengannya berlaku kan? Oke, ini R-nya sama dengan 4. Dan ini lebih besar sama dengan 0, dan ini lebih kecil daripada pembaginya, yaitu 7. Ini juga benar. Demikian ya.